Ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, menjalani sidang perdana dalam kasus tindak pidana penerimaan gratifikasi atau suap dan pencucian uang selama bekerja di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Rafael Alun menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus suap dan pencucian uang yang disidik KPK sejak 3 April 2023 lalu. Rafael kaya raya karena menerima suap dari sejumlah pihak saat memegang sejumlah jabatan di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. KPK menduga Rafael mulai menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak di kantor wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I sejak 2011. Dalam kasus ini, KPK menyebut Rafael menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Kemudian ia juga melakukan pencucian uang sejak tahun 2003 hingga 2010 senilai 31,7 miliar dan tahun 2011 hingga 2023 senilai 26 miliar rupiah. KPK juga menyita uang dari Rafael sebesar 2 juta dolar Singapura dan 937.000 dolar Amerika Serikat. Seperti apa jalannya sidang perdana mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo? Kita sudah bersama dengan Teresia Silalahi dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tere, bagaimana suasana sidang perdana Rafael Alun? Ya, baik Stefani dan juga pemirsa, memang persidangan hari ini tadi dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana ex-pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo akan menjalani sidang perdana pada hari ini dengan kasus pencucian uang dan juga gratifikasi. Dan memang tadi Rafael Alun dan juga istrinya tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana tadi cukup ricuh dan juga banyak sekali wartawan yang menanyakan bagaimana kondisi dari kesehatan dari Rafael Alun, dan ia memilih untuk bungkam dan ia memilih tadi langsung masuk ke dalam ruangan persidangan. Dan sebelumnya KPK telah melimpahkan berkas perkara dugaan gratifikasi tindak pidana pencucian ini langsung ke PN Jakarta Pusat ini. Dan perlu diketahui tadi ada beberapa poin yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum saat ini yang sedang berlangsung, di mana yang dibacakan adalah poin yang utama adalah menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar dan juga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan selama 20 tahun dengan kisaran 57,7 miliar. Dan tadi juga tim jaksa dari KPK merinci pendapatan TPPU menjadi 2 periode. Baik itu pada TPPU periode 2003 dan juga 2010 hingga pada kisaran 31 miliar dan juga TPPU periode 2011 sampai dengan 2023 dengan kisaran harga 26 miliar, dan jika ditotal Patricia bisa sebanyak 94,6 miliar. Dan juga KPK menetapkan Rafael Alun menjadi tersangka kasus penerimaan gratifikasi ini pada tanggal 30 Maret 2023. Dan KPK juga menerima gratifikasi saat menerima laporan bahwa Rafael Alun ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Dirjen Pajak sejak 2011 dan melakukan beberapa suap dari perusahaan antara lain PT Arta Mega yang merupakan jasa konsultasi perpajakan dari perusahaan Rafael Alun tersendiri bersama dengan istrinya. Dan penyidik KPK juga menemukan Rafael menerima aliran sebesar 90.000 dolar Amerika melalui PT Arta Mega yang merupakan perusahaan dari Rafael Alun tersendiri. Dan memang Rafael Alun sendiri saat ini masih terus menjalani persidangan, di mana jaksa penuntut umum masih terus membacakan mengenai surat dakwaan yang ada pada hari ini. Dan memang nanti kita akan melihat apakah nanti Rafael Alun akan mengajukan nota keberatan untuk di persidangan selanjutnya. Rafael Alun didakwa pada pasal 12B Junto 18 terkait dengan tindak pidana korupsi dengan hukuman maksimal 20 tahun dan juga denda 1 miliar. Dan juga pada pasal 55 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pencucian uang. Ya, Stefani. Tere, siapa saja yang hadir dalam sidang perdana hari ini dan apakah sudah ada pernyataan dari pihak Rafael Alun ataupun kuasa hukumnya sebelum sidang?
Iya Stefani, tadi kami melihat bahwa Rafael Alun ini tiba dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, tetapi tadi Rafael Alun ini terlihat bungkam dan tidak memberikan statement apapun kepada wartawan, dikarenakan memang tadi saat masuk ke dalam persidangan sempat salah ruangan begitu Stefani, tetapi tadi saat masuk ke dalam ruangan yang tepat di kanan saya ini, tapi sidang langsung dilanjutkan dan memang tadi untuk keluarga sendiri tidak ada yang ingin memberikan statement apapun, baik itu terkait dengan Mario vonisnya untuk minggu depan atau seperti apa. Dan juga untuk sidang perdana pada hari ini juga tidak ada statement apapun dari Rafael, yang memilih tadi berbicara dengan kuasa hukumnya nanti setelah persidangan selesai. Ya Stefani. Baik, terima kasih Teresia Silalahi dan juru kamera Ade Suherman melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.